Baik, kita lanjut sub materi berikutnya, yaitu yang ketiga tentang objek kajian fikih di dalam Islam. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi objek pembahasan di dalam fikih Islam itu, atau objek menjadi kajian di dalam fikih Islam itu? Pada dasarnya hanya satu yang menjadi objek pembahasan atau objek kajian di dalam fikih Islam itu, yaitu perbuatan orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah akil dan balik. Mukallaf itu orang yang sudah akil dan balik. Akil itu berarti sehat akalnya, sehat pikirannya. Maka perbuatan orang gila itu tidak menjadi pembahasan dalam kajian fikih, dan orang gila, orang yang tidak sehat akalnya itu tidak terkena hukum. Jadi kalau ada orang gila kok tidak sholat misalkan, maka ya dia tidak terkena berdosa. Ya kenapa? Karena akalnya nggak sehat, dia belum nggak akil itu ya, nggak sehat akal pikirannya. Nah, kemudian yang kedua, mukallaf itu orang yang sudah balik, ya dewasa secara jasmania, secara biologis. Ya kalau untuk laki-laki tanda sebagai orang yang sudah dewasa apabila dia sudah mengalami mimpi basah. Sedangkan kalau wanita sebagai tanda dia sudah balik itu bila dia sudah mengalami menstruasi. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, sudah dewasa, dan akal pikirannya sehat, nah, itulah yang disebut dengan mukallaf. Maka orang mukallaf itu sudah terkena hukum. Jadi kalau Anda itu sudah balik dan sehat akal pikirannya, itu sudah terkena hukum secara fikih. Jadi kalau Anda tidak sholat, ya Anda menjadi dosa. Meninggalkan sholat itu Anda menjadi berdosa, terkena hukum. Jadi itulah yang menjadi kajian pembahasan di dalam fikih Islam. Nah, perbuatan manusia atau orang yang mukallaf itu terbagi menjadi dua. Perbuatan yang pertama yaitu perbuatan yang dilakukan manusia dalam kerangka hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan kita melakukan interaksi, ya, hubungan, komunikasi dengan Allah. Nah, perbuatan kita dalam berhubungan dengan Allah itulah nanti yang disebut dengan ibadah. Ya, jadi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan Allah itu ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh, misalkan toharo, ya, sholat, puasa, kemudian haji. Nah itu adalah perbuatan manusia dalam rangka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis perbuatan mukallaf yang pertama. Nah, kemudian jenis perbuatan mukallaf yang kedua yaitu perbuatan yang dilakukan dalam rangka melakukan interaksi, melakukan komunikasi, hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Nah, perbuatan-perbuatan ini seringkali disebut dengan istilah muamalah. Nah, di antara contoh jenis perbuatan muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia itu antara lain misalkan dalam kehidupan berkeluarga, maka ada fikih keluarga, ada hukum keluarga. Juga dalam rangka misalnya hubungan sosial masyarakat, ya, maka ada fikih sosial tadi itu, hukum sosial
masyarakat. Juga ada hubungan manusia dengan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hukum pidana. Nah, juga terkait dengan hukum-hukum perdata, hukum kehartabendaan, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh jenis perbuatan manusia dalam kerangka hubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan istilah muamalah. Maka dari situ kemudian nanti melahirkan ada fikih ibadah dan ada juga fikih muamalah. Nah, jadi ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Dan fikih ibadah dan fikih muamalah itulah yang menjadi objek kajian di dalam fikih Islam. Dengan objek utamanya adalah tadi perbuatan orang mukallaf, perbuatan orang yang sudah balik dan sehat akal pikirannya.